Gravenberch segera gabung The Reds. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Gravenberch ke Liverpool sudah hampir selesai. Sang gelandang sudah tiba di Liverpool pada hari Jumat waktu setempat. Gravenberch kemudian akan langsung menjalani tes medis di Liverpool. Setelah itu, dia akan melakukan penandatanganan kontrak di klub barunya. Jika tidak ada halangan berarti, Gravenberch akan diperkenalkan sebagai rekrutan baru Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. AC Milan gagal dapat menyerang Porto, Mehdi Taremi. Sebelumnya, Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Porto untuk transfer Taremi. Rossoneri akan menebus sang pemain 15 juta euro plus bonus. Namun, Fabrizio Romano mengonfirmasi kalau negosiasi antara Milan dan Porto batal. Dengan demikian, sang pemain akan bertahan di klubnya. Negosiasi di antara AC Milan dan Porto untuk Mehdi Taremi telah resmi batal. Media klub mengonfirmasinya, kata Fabrizio Romano di akun Twitternya. Kepindahan Marco Kurela ke Manchester United gagal gara-gara hal sepele. Situasi kepindahan Cucurella ke Man United sebenarnya mengindikasikan keberhasilan. Sampai kemudian, jurnalis David Ornstein mengeluarkan laporan mengejutkan. Dalam laporannya dijelaskan, proses transfer Cucurella sempat memasuki tahap yang sulit dan bukan tidak mungkin bakal kolaps. Penyebabnya sepele. Cucurella dimainkan oleh Chelsea di Carabao Cup pada putaran kedua. Pemain berusia 25 tahun itu bermain sejak menit awal melawan AFC Wimbledon. Drama transfer Kylian Mbappe berakhir antiklimaks. Sebelumnya, Mbappe mengirim surat ke PSG soal keputusannya untuk tidak mengaktifkan perpanjangan kontrak. PSG sempat kebakaran jenggot menghadapi situasi tersebut. Manajemen akhirnya menawarkan pembaharuan kontrak kepada Mbappe. Apabila ditolak, dirinya akan dicadangkan terus-terusan atau dijual segera. Nah, Mbappe ternyata memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Ia nantinya akan menandatangani kontrak hingga 2026. Lazio ditawari rekrut Mason Greenwood. Sampai saat ini, Greenwood masih belum menemukan klub baru. Kini, menurut laporan Gianluca Di Marzio, sang pemain telah ditawarkan ke Lazio. Kedua belah pihak saat ini sedang mengadakan pembicaraan. Greenwood dikabarkan sangat terbuka untuk pindah ke Italia. Namun, belum ada keputusan yang diambil. Transfer ini hanya bisa terwujud apabila pelatih Lazio, Maurizio Sarri memberikan persetujuan. Resmi, Altay Bayindir gabung Manchester United sebagai pengganti Henderson. Bayindir sendiri sudah merapat ke Inggris sejak akhir Agustus kemarin. Namun, peresmian transfernya sepertinya menunggu kepergian Dean Henderson. Dan saat ini, Manchester United telah mengumumkan bahwa Altay Bayindir dikontrak di Old Trafford selama 4 tahun ke depan. Manchester United juga punya opsi memperpanjang masa kerjanya selama 1 tahun. Akan tetapi, tergantung izin internasional. Negosiasi transfer Trevoh Chalobah macet. Trevoh Chalobah diproyeksikan sebagai pengganti Benjamin Pavard yang sudah resmi berlabuh ke Inter Milan. Dan komunikasi dengan Chelsea pun sudah dibuka. Komunikasi ini ternyata tidak berjalan lancar, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Jacob Steinberg. Apa yang diminta Chelsea tidak bisa disanggupi Munchen. Munchen diketahui hanya ingin mendapatkan Chalobah dengan status pinjaman, sementara Chelsea hanya ingin melepas sang pemain dengan status permanen. Inter dapatkan Davy Klaassen dengan status bebas transfer. Inter Milan menjadi satu di antara klub Italia yang paling sibuk pada musim panas ini. Kali ini, beberapa jam jelang penutupan jendela transfer musim panas 2023, Inter kembali kedatangan pemain dengan status bebas transfer. Dia adalah Davy Klaassen yang diharapkan memperkuat sektor gelandang. Fabrizio Romano melaporkan, sang pemain sudah berada di Milano untuk melakukan tes medis. Ia datang dengan status bebas transfer dan akan menekan kontrak 2 tahun. Sekali lagi, klub tegaskan, Liverpool tak akan jual Mohamed Salah. Dalam konferensi pers jelang Liverpool berhadapan dengan Aston Villa, jurgen klub tentu saja ditanya soal kabar kepergian Mohamed Salah. Klub kemudian dengan tegas menyatakan bahwa Salah tak akan dijual oleh Liverpool. Ia juga mengungkapkan, sejauh ini masih belum ada tawaran masuk dari klub manapun. Posisinya tetap sama, tentu saja. Begitulah adanya, tegas klub. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sejauh yang saya tahu, tidak ada tawaran, ungkapnya. Arsenal pinjamkan Nuno Tavares ke Nottingham Forest. Arsenal berpisah dengan Nuno Tavares pada musim panas ini. The Gunners meminjamkan pemain asal Portugal tersebut ke Nottingham Forest. Nottingham Forest meminjam Tavares selama 1 musim.
Klub yang bermarkas di City Ground tersebut juga punya opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Tavares akan memakai nomor punggung 3 di klub barunya. Dia berpeluang membuat debutnya saat melawan Chelsea pada akhir pekan ini. Matheus Nunes resmi pindah dari Wolves ke Manchester City. Manchester City langsung mengikat Matheus Nunes dengan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium. Ia pun resmi jadi rekrutan baru Gambit City pada musim panas ini. Manchester City dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Matheus Nunes dari Wolverhampton dengan kontrak 5 tahun. Pemain internasional Portugal itu menjadi rekrutan keempat kami di musim panas ini. Setelah Mateo Kovacic dan Josko Gvardiol serta Jeremy Doku, demikian pernyataan dari Man City. Leonardo Bonucci resmi gabung Union Berlin. Bonucci bergabung Union Berlin secara permanen. Menurut Fabrizio Romano, Bonucci dikontrak sampai 2024 dengan opsi perpanjangan selama setahun. Pemain berusia 36 tahun itu pindah ke Alte Forsterei dari Juventus, bunyi pernyataan klub. Bonucci juga sudah memilih nomor punggung di klub barunya. Dia akan memakai nomor 23. Bonucci juga merasa sangat antusias dengan kepindahannya ke Union Berlin. Ini merupakan pengalaman pertamanya bermain di luar Italia. Here we go, Manchester United resmi dapatkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Manchester United resmi mengakhiri saga transfer mereka dengan mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina di bursa transfer musim panas 2023. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, disebutkan bahwa Manchester United dan Fiorentina telah sepakat terkait transfer Sofyan Amrabat. Lebih lanjut dijelaskan, Manchester United mendapatkan tanda tangan Sofyan Amrabat dengan status pinjaman selama 1 tahun atau hingga 2024. Joao Felix menuju Barcelona, mangkir latihan di Atletico Madrid. Melansir Marca, Joao Felix dilaporkan sudah mangkir latihan di Atletico Madrid. Menurut kabar yang sama, ia menunggu perkembangan transfernya ke Barcelona. Sementara laporan terbaru menyebut, Barcelona dan Atletico sendiri sudah mencapai kesepakatan. Blaugrana akan meminjamnya semusim. Di Barcelona, Joao Felix kemungkinan diplot sebagai pengganti Ansu Fati. Pemain muda Barca itu dipinjamkan ke Brighton di musim panas ini. Erling Haaland tak menutup peluang gabung Real Madrid. Haaland yang baru bergabung dengan Man City tidak menutup kemungkinan Madrid akan memburunya pada bursa transfer musim panas mendatang. Kemungkinan ini tidak ditampik Rafaela Pimienta, agen Haaland. Rafaela menyerahkan sepenuhnya soal ini kepada Haaland. Para pemain kami merasa bahwa nasib mereka ada di tangan mereka sendiri, ujar Pimienta. Erling Haaland sendiri memiliki klausul pelepasan antara 180 hingga 200 juta euro. Jika Madrid memenuhi klausul tersebut, tak menutup kemungkinan Haaland bisa langsung pindah ke Real Madrid. Bukan ke Turki, Donny van de Beek bakal gabung klub IPL ini. The Daily Mail mengklaim bahwa pemain asal Belanda itu berpotensi tetap bermain di Inggris, karena Luton Town bersedia untuk menampungnya. Menurut laporan tersebut, Luton Town saat ini sangat tertarik untuk merekrut sang gelandang. The Hunters ingin memperkuat tim mereka, karena di 3 pekan perdana IPL, mereka menelan sejumlah hasil yang kurang apik. Mereka membutuhkan playmaker baru yang bisa mengatur permainan mereka. Dan Van de Beek dilaporkan cocok untuk skema itu. Resmi, Luka Jovic gabung AC Milan. Mengutip Football Italia, Jovic sebenarnya bukanlah pilihan utama Milan. Namun, perubahan cepat di deadline day bursa transfer memaksa Milan bergerak cepat. Milan gagal mendekati Meditaremi dari Porto, gagal mendekati Patson Daka dari Leicester City, juga gagal merayu Rafa Mir dari Sevilla. Disebutkan bahwa pemain-pemain tersebut bernilai minimal 15 juta euro dengan opsi pembelian. Nah, karena waktu yang terus berjalan, Milan akhirnya memilih mendatangkan Jovic. Dramatis, transfer Joao Palhinha ke Bayern Munchen batal di menit-menit akhir. Joao Palhinha akhirnya sudah berangkat ke Jerman. Ia sudah menjalani tes medis. Ia juga sudah menjalani sesi foto dengan jersey Bayern. Tapi, secara dramatis, transfernya kemudian batal. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Hal ini tak lepas dari kegagalan Fulham mendatangkan pemain penggantinya. Fulham dilaporkan ingin mendatangkan Scott McTominay dari Manchester United. Namun, Fulham dan gelandang Skotlandia itu tak menemukan kata sepakat secara personal. Jonny Evans teken kontrak setahun untuk Man United. Sekitar sebulan terakhir, Evans dipanggil Erik ten Hag untuk menjalani trial, membantu MU menjalani tur pramusim. Sepertinya, performa dan kontribusi Evans cukup memuaskan untuk ten Hag. Akhirnya,
Di deadline day bursa transfer Liga Inggris, MU pun mengikat Evans secara resmi dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Evans bakal mempertebal barisan bek MU untuk mengarungi musim 2023-2024. Resmi, Callum Hudson-Odoi tinggalkan Chelsea untuk Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi akhirnya resmi meninggalkan Chelsea. Winger Inggris itu menerima pinangan Nottingham Forest di deadline day bursa transfer 2023. Sementara Nottingham Forest akhirnya mengumumkan resmi kedatangan Hudson-Odoi, mengonfirmasi gosip yang sempat beredar. Mengutip laman resmi Nottingham Forest, Hudson-Odoi direkrut secara permanen dan menekan kontrak berdurasi 3 tahun. Facundo Pellistri batal tinggalkan Manchester United. Menurut laporan The Athletic, Pellistri tidak jadi pindah klub setelah ia berdiskusi dengan Erik ten Hag baru-baru ini. Dalam pembicaraan itu, Erik ten Hag mengutarakan bahwa ia ingin Pellistri bertahan di skuad MU karena ia menilai sang winger menunjukkan perkembangan yang bagus dalam 1 tahun terakhir. Sang winger dinilai bisa jadi pemain yang penting buat MU. Jadi, ten Hag meminta Pellistri tidak pindah klub.